Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah kiranya damai sejahtera-Mu yang akan memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, dimanapun kita berada pada saat ini, shalom bagi kita semuanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan. Epistel Minggu tanggal 14 Agustus tahun 2022 yang tertulis dalam Mazmur pasal 82 ayat 1 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Allah dalam sidang ilahi. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tema khotbah kita pada saat ini adalah Allah adalah hakim yang adil. Dalam firman ini kita melihat bagaimana Allah dalam sidang ilahi, yang dimulai dari Allah menyebut bahwa Allah berdiri dan datang dalam sidang ilahi. Di antara para Allah ia menghakimi. Di antara para Allah ini berarti menunjuk kepada manusia yang dihadiri para Allah sekaligus bertindak sebagai hakim. Allah dalam hal ini mengeluarkan pernyataan kelaliman oleh para Allah itu yang disebutkan dalam nas ini dengan mengajukan pertanyaan. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berarti ada sesuatu yang tidak beres di dalam hal ini. Karena pertanyaan ini merujuk kepada sesuatu teguran terhadap kesalahan dan kelaliman yang dilakukan oleh tanda kutip para hakim pada saat itu. Mereka menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik. Memihak kepada orang-orang yang bersalah, memihak kepada yang tidak benar dan jauh dari firman Allah. Mereka menindas orang-orang yang lemah dan memihak kepada orang-orang yang kuat dan jahat. Orang-orang yang kuat di sini artinya adalah orang-orang yang memiliki uang, orang-orang yang dapat memberikan sesuatu kepada mereka supaya pengadilan itu diputuskan sesuai dengan upah yang mereka dapatkan. Berarti ada sesuatu keuntungan yang diharapkan dari pengadilan itu. Ada sesuatu keuntungan yang masuk kepada dirinya supaya yang lain dibenarkan karena mendapatkan sesuatu keuntungan. Bapak saudara-saudara, di dalam firman ini bahwa Allah memberi maklumat supaya para hakim itu memberi keadilan kepada orang yang lemah dan kepada yatim, supaya mereka benar-benar bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Mereka benar-benar bertindak sesuai dengan kebenaran, tidak lari dari yang sebenarnya. Dan mereka harus membela hak orang yang sengsara, hak orang yang kekurangan, dan melepaskan mereka dari tangan orang fasik. Itu adalah yang seharusnya yang harus mereka lakukan. Sehingga di dalam sebuah persidangan itu bahwa seorang hakim dia harus benar-benar berdiri
di atas kebenaran. Dia tidak boleh digoyangkan oleh harta. Dia tidak boleh digoyangkan oleh kekuasaan. Tetapi dia harus tetap berdiri di dalam kebenaran. Di dalam sidang ilahi itu yang kita lihat dalam nasibnya adalah yang hadir adalah para hakim yang jahat. Tetapi Allah tetap menyambut mereka, bahwa Allah tetap mempersilahkan mereka untuk tetap datang. Allah tetap menyambut kehadiran mereka, seperti ada pepatah atau perkataan orang bijak mengatakan, Anda boleh berlembut kepada hati si pendosa, tetapi tidak kepada dosa. Yang artinya bahwa kita boleh menyambut orang-orang yang berbuat dosa, tetapi kita tidak boleh juga ikut menyambut dosa. Demikian Allah kepada dosa hakim yang jahat ini, bahwa Allah dapat menyambut mereka supaya Allah dapat memperbaiki kehidupan mereka yang jahat itu, memperbaiki kehidupan mereka yang fasik itu, supaya mereka juga adalah dapat menjadi hakim yang benar-benar dapat membela, dapat menolong, dapat membantu orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang sengsara, orang-orang yang lemah, yatim, dan membela hak orang-orang yang seharusnya dibela. Ibu bapak saudara-saudara, dalam hidup kita sering diperhadapkan dengan situasi di mana kita menjadi hakim, tanda kutip ya, di mana kita menjadi hakim bagi orang lain. Apakah kita menghakimi untuk menjatuhkan orang lain, atau kita menghakimi bertujuan untuk mengangkat orang lain? Apakah kita berpihak kepada orang-orang yang kecil atau orang yang kuat? Apakah kita berpihak kepada orang-orang yang tertindas atau orang-orang yang memiliki uang atau memiliki kekuasaan? Apakah kita memiliki dan berpihak kepada kekurangan untuk membantunya dan untuk menolongnya dalam kehidupan ini, atau kita justru mengambil keuntungan di tengah-tengah penderitaan orang lain? Ibu bapak saudara-saudara, setiap orang Kristen harus dapat sebagai hakim, atau kita katakanlah dalam tanda kutip menghakimi, dalam arti menimbang-nimbang dan menilai dengan kritis. Tidak asal ikut-ikutan kepada yang kuat, supaya kita dapat bersikap kritis. Apa ukurannya? Ukurannya adalah firman Tuhan. Menghakimi dapat membedakan kehendak Allah dan yang bukan kehendak Allah. Menghakimi dalam arti di sini adalah bahwa kita dapat melihat mana yang baik dan mana yang jahat, dan kita dapat memisahkan mana yang kita lakukan dan mana yang harus kita tidak lakukan. Oleh karena itu, bahwa jelaslah bagi kita bahwa dasar dari pelaksanaan fungsi diri kita sebagai hakim dalam firman ini adalah Tuhan sendiri. Dialah hakim di atas segala hakim. Maka kita harus melakukan kehendaknya. Kita harus mencintai sesama berdasarkan kebenaran. Kita harus membela dan menolong orang dengan yang sebenarnya. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bahwa Allah adalah sebagai hakim yang adil, bahwa Allah tetap membela yang benar. Allah tetap berpihak kepada orang-orang yang tertindas, kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang susah. Oleh karena itu Allah mengatakan kepada kita semuanya, supaya kita memberikan keadilan, supaya kita menyampaikan keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Kita dapat membantu dan kita dapat menolong orang-orang yang lemah, membantu orang yang susah, anak yatim, membela hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Oleh karena itu, Allah sebagai hakim yang adil, kita akan mempertanggungjawabkan semuanya apa yang kita lakukan ini dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita adalah juga sebagai mitra Allah, sebagai hakim
yang adil dan benar-benar membela hak-hak orang yang berkekurangan. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memberi kami pengertian untuk melakukan firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat berbuah dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat membela hak-hak orang yang sengsara, orang yang tertindas, dan orang yang lemah, supaya nama-Mu semakin dimuliakan. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.